Halo teman-teman, balik lagi di channel Yuk Ngoding. Aku Rizal, dan di video kali ini kita akan bahas tentang inheritance. Konsep ini sangat sering digunakan ketika kita mengembangkan aplikasi yang berskala besar. Dan dengan menerapkan inheritance ini, kita juga bisa menulis kode yang rapi, hemat, dan mudah dikembangkan. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, apa itu inheritance? Inheritance dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah pewarisan. Maksud dari pewarisan di sini adalah pembuatan kelas baru yang mewarisi sifat dan perilaku dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan sifat dan perilaku? Jadi, dalam konteks OOP, sifat di sini maksudnya adalah properti atau atribut. Lalu, untuk perilaku adalah metode atau yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut. Untuk lebih lengkapnya, kita bahas nanti ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang dua poin penting dalam inheritance, yaitu parent dan child class. Nah, jadi parent class atau superclass itu adalah kelas dasar yang diturunkan, atau seperti pemberi waris. Nah, kemudian ada child class. Child class ini atau subclass adalah kelas turunan yang mewarisi isi dari parent, atau bisa disebut dengan ahli warisnya. Nah, untuk kelas child ini bisa yang pertama mengakses metode atau atribut dari parent, yang kedua menambah metode atau atribut baru, dan yang ketiga mengubah atau override metode dari parent. Nah, untuk override itu sendiri akan kita bahas lebih lengkap di video selanjutnya ya. Nah, untuk contohnya itu gimana? Jadi, misalkan nih kita punya kelas orang tua dan anak. Nah, si anak mewarisi sifat dan perilaku dari orang tua. Contohnya, warna mata dan kemampuan berbicara. Jadi gini teman-teman, inheritance itu ibaratnya kita punya kelas orang tua yang punya kemampuan tertentu, dan kelas anak bisa mewarisi kemampuan-kemampuan itu. Misalnya, kalau kelas orang tua bisa berjalan, maka kelas anak juga bisa berjalan, tanpa harus ditulis ulang lagi. Contoh lain, misalnya ayah kita bisa nyetir, bisa main gitar, dan kita sebagai anak belajar dari beliau. Kita jadi bisa nyetir juga, bisa main gitar juga. Nah, ini seperti kita sebagai objek, yaitu anak, mewarisi metode dari ayah kita, yaitu orang tua. Begitulah kira-kira inheritance dalam OP. Kita bikin kelas anakan yang meniru sifat kelas induknya. Kemudian, untuk jenis inheritance umumnya ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, single inheritance. Yang kedua, multiple inheritance. Yang ketiga, multi-level inheritance. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah hierarchical inheritance. Oke, kita bahas yang pertama yaitu tentang single inheritance atau pewarisan tunggal. Nah, single inheritance ini terjadi ketika sebuah kelas turunan hanya mewarisi dari satu kelas induk. Contohnya ya, bayangkan kita punya kelas kendaraan, lalu kita bikin kelas motor yang mewarisi dari kendaraan. Artinya, motor otomatis punya semua kemampuan yang dimiliki oleh kendaraan, seperti berjalan. Nah, mungkin agar lebih jelas kita masuk ke contoh codingannya aja kali ya. Nah, ini untuk contoh codingannya ya teman-teman. Saya punya kelas kendaraan. Nah, di sini saya sudah buat konstruktornya. Dia memiliki atribut merek dan tahun. Lalu dia memiliki metode untuk si kelas kendaraan sebagai parent kelasnya ini. Dia memiliki metode jalan. Nah, dia akan mengoutputkan bahwa merek keluaran tahun berapa itu sedang berjalan. Lalu di sini saya buat child class-nya, yaitu motor, yang mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan. Nah, untuk membuat inheritance-nya, kita tinggal tulis class, lalu nama child class-nya, kemudian di dalam tanda kurung ini kita masukkan nama class parent-nya, yaitu kendaraan. Nah, di sini saya juga buat konstruktor lagi untuk kelas motor ini sendiri, dan saya menambahkan metode baru, yaitu bunyikan klakson, dan lihat jenis. Nah, kemudian kita buat objeknya dengan menuliskan motor sama dengan motor, lalu kita isikan untuk merek, tahun, dan juga jenisnya. Nah, ketika di run, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Yamaha keluaran 2020 sedang berjalan. Motor membunyikan klakson, tin, dan jenis motornya adalah sport. Nah, jadi contohnya seperti ini ya teman-teman.
Jadi kita punya parent class yaitu kelas kendaraan, kemudian diturunkan jadi ada kelas motor. Seperti itu. Nah, jadi motor nggak perlu bikin ulang fungsi jalan karena dia sudah mewarisi dari kendaraan. Tapi motor bisa nambahin kemampuan baru seperti bunyikan klakson tadi. Selanjutnya ada multiple inheritance. Nah, untuk multiple inheritance ini memungkinkan sebuah kelas turunan untuk mewarisi lebih dari satu kelas induk. Contohnya, misalnya kita punya kendaraan dan elektronik sebagai parent class-nya. Nah, kendaraan seperti mobil listrik itu kan gabungan dari keduanya. Bisa jalan seperti kendaraan biasa, tapi juga butuh baterai seperti elektronik. Kita langsung lihat contoh codingannya aja ya, biar lebih jelas. Nah, contohnya begini teman-teman. Saya punya kelas kendaraan dan juga kelas elektronik yang nantinya akan saya jadikan sebagai parent class. Nah, untuk di kelas kendaraan itu sendiri, dia cuma ada properti ya teman-teman. Cuma ada atribut, yaitu atribut merek dan tahun. Lalu, untuk di kelas elektronik, dia ada atribut tambahan, yaitu kapasitas baterai. Kemudian, juga ada metode tambahan, yaitu cek baterai. Untuk mengoutputkan bahwa kapasitas baterainya itu seberapa. Nah, kemudian setelah kita membuat kelas kendaraan dan kelas elektronik, kita buat kelas mobil listrik yang diturunkan dari kelas kendaraan dan elektronik. Jadi, si kelas mobil listrik ini dia memiliki atribut dari kelas kendaraan dan juga memiliki atribut tambahan dari kelas elektronik seperti kapasitas baterai dan juga sekarang dia juga punya metode baru yaitu cek baterai. Kemudian di kelas mobil listrik ini kita bisa menambahkan metode baru yaitu misalnya info mobil untuk mengoutputkan info mobil yang telah dibuat. Nah, contohnya di sini untuk membuat objeknya mungkin kita langsung jalankan saja. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Mobil Tesla tahun 2020 dengan kapasitas baterai 75 kWh. Dan kapasitas baterainya adalah 75. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk multiple, bedanya dengan single, kalau tadi kan single, yaitu si child class cuma punya satu induk. Nah, kalau di multiple, itu si child class bisa punya lebih dari satu kelas induk. Jadi contohnya di sini kan dia punya dua kelas induk. Selanjutnya, yang ketiga adalah multi-level inheritance. Multi-level inheritance adalah pewarisan kelas berjenjang dari satu kelas ke kelas lain. Contohnya di sini seperti silsilah keluarga ya. Nah, di sini saya punya contoh ada kelas kendaraan yang memiliki anakan kelas mobil. Lalu, si kelas mobil ini ternyata memiliki anakan lagi, yaitu kelas mobil sport. Untuk contohnya, kita langsung aja ke codingan. Nah, ini dia untuk codingannya teman-teman. Jadi, kalau multi-level inheritance, artinya adalah inheritance yang berjenjang kan tadi ya. Nah, di sini saya punya kelas kendaraan, lalu ada kelas mobil yang merupakan turunan dari kendaraan, lalu ada kelas lagi, kelas mobil sport yang merupakan turunan dari mobil. Nah, bisa dilihat seperti ini, di kelas kendaraan dia punya atribut merek dan tahun, lalu di kelas mobil, dia punya tambahan atribut yaitu tipe, dan juga ada metode baru yaitu buka bagasi. Kemudian, ada kelas mobil sport. Nah, kelas mobil sport ini turunan dari mobil ya. Nah, di mobil sport ini dia punya atribut tambahan yaitu kecepatan. Nah, kemudian untuk metodenya yang dia miliki yaitu adalah info untuk melihat info mobil sport tersebut. Nah, ini untuk contoh penggunaannya kita bisa membuat objeknya. Lalu ketika di-run maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, mobil sport Ferrari tahun 2020 tipenya Coupe dan kecepatan maksimumnya yaitu 350 km/jam. Lalu misalnya kita pakai nih metode dari si bapaknya yaitu kelas mobil. Dia kan ada buka bagasi. Lalu ketika kita panggil itu bisa ya karena kan si mobil sport ini merupakan turunan dari kelas mobil. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance adalah pewarisan di mana terdapat child class yang memiliki parent class yang sama. Artinya, satu kelas induk bisa diturunkan ke beberapa kelas anak. Jadi, ibaratnya seperti banyak anak tetapi satu orang tua. Dan semua kelas anak, contohnya di sini saya punya
mobil, motor, dan sepeda itu merupakan turunan dari kelas kendaraan. Mungkin untuk contohnya kita bisa langsung ke codingan. Nah, ini untuk contoh codingannya teman-teman. Saya punya kelas kendaraan sebagai parent, lalu ada kelas mobil, kelas motor, dan kelas sepeda sebagai child class-nya. Nah, jadi dia untuk ketiga kelas anakan tersebut sama-sama mewarisi metode jalan dan juga atribut merek dan tahun. Tetapi di kelas mobil di sini ada tambahan atribut tipe dan juga ada metode baru buka bagasi. Kemudian di kelas motor ada atribut tambahan yaitu jenis dan juga metode baru yaitu bunyikan klakson. Dan di kelas sepeda ada tambahan atribut juga yaitu atribut jenis dan metode tambahan yaitu lihat jenis. Nah, jadi kita bisa lihat ya teman-teman, ketiga anakan ini memiliki atribut tambahannya sendiri dan juga metodenya sendiri. Tetapi dia sama-sama mewarisi atribut dan metode dari kelas utama, yaitu kelas parentnya, kelas kendaraan. Langsung saja kita coba jalankan. Jadi di sini saya akan membuat objek mobil, motor, dan sepeda. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, maka dia akan di-outputkan masing-masing. Toyota keluaran 2021 sedang berjalan, bagasi mobil SUV dibuka. Nah, berarti kan tadi dia mewarisi metode jalan dari kelas kendaraan, yaitu kelas parentnya. Sama untuk yang motor, dia juga mengoutputkan bahwa Honda keluaran 2020 sedang berjalan. Dan yang terakhir sepeda, Giant keluaran 2019 sedang berjalan. Artinya dia sama-sama mewarisi metode jalan. Tapi masing-masing juga punya fitur uniknya sendiri sesuai dengan jenisnya. Lalu, kenapa inheritance itu penting? Karena OOP kan pada dasarnya digunakan untuk mempermudah kita dalam pengembangan program. Dengan menggunakan inheritance, maka kita akan memperoleh 4 keuntungan ini. Yang pertama yaitu reusability, artinya kode dapat digunakan kembali. Yang kedua, extensibility, yaitu mudah menambahkan fitur baru. Dan yang ketiga, maintainability, kode lebih mudah dirawat. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, struktur, artinya program lebih terstruktur dan modular. Bayangin aja kalau kita harus nulis semua fitur dari awal di setiap kelas. Capek kan? Nah, dengan inheritance, kita cukup nulis sekali di parent class. Kelas lain tinggal turunannya aja. Jadi kode lebih singkat, gak banyak pengulangan, dan juga akan lebih gampang dikembangkan kalau ada perubahan. Nah, dari video ini kita belajar bahwa inheritance adalah pewarisan sifat dan perilaku dari parent class ke child class. Inheritance penting karena memudahkan dalam reusability, extensibility, maintainability, dan penyusunan struktur kode. Dan terdapat 4 jenis inheritance ya. Yang pertama single, kedua multiple, ketiga multi-level, dan yang keempat hierarchical. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.